Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna. Ana ucapkan kepada segenap al-ummahat wal akhwat al-karimat rahimani Allah wa iyyakunna wa baraka. Tentunya puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Az yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita pada kesempatan duha kali ini di salah satu dari rumah-rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini, dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr dan at-tafaqquh fid din di antara kita merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang wajib kita syukuri, dan terkhusus bagi kaum muslimat. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Ilm dari sahihnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, rahimallahu nisa al-ansar la yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqahna fid din. Rahmat Allah kepada kaum wanita Ansar, di mana sifat pemalu mereka tidak untuk menuntut ilmu agama. Wanita Ansar dikenal dengan sifat malu yang sangat tinggi. Bersamaan dengan itu, sifat malu yang ada pada diri mereka tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu agama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la rahimallahu nisa al-ansar la yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid din. Rahmat Allah kepada kaum wanita Ansar, di mana sifat malu mereka tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu agama. Bahkan di dalam Sahih Bukhari beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Ilm, sebagian wanita mendatangi Nabi SAW dan meminta kepada beliau SAW untuk memberikan jadwal khusus untuk mereka, sebagaimana kaum laki-laki memiliki jadwal kajian yang banyak bersama Rasulullah SAW. Ini menunjukkan semangat dan perhatiannya mereka terhadap ilmu agama. Ayuhal ummahat wal akhwat al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikun. Seorang muslimah hendaknya bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat Islam dan sunnah serta nikmat menuntut ilmu agama yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepadanya. Karena hanya dengan itu dia terselamatkan dari neraka Allah Jalla wa Ala. Perempuan menjadi penghuni nerakanya Allah Jalla wa Ala. Di dalam Sahihul Bukhari, Nabi SAW mengatakan, wa uritun nar fa idza aktharu ahliha an-nisa. Telah diperlihatkan kepada aku neraka Allah Jalla wa Ala, maka aku melihat mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Ini adalah sebuah berita
yang mengerikan dan realita yang menyedihkan, dan seyogianya menjadi peringatan dan wejangan untuk kaum wanita bahwa di depan seorang muslimah, seorang wanita, hanya ada dua jalan. Satunya jalan menuju surga, dan yang satunya lagi jalan yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Jalan menuju surga hanya ditempuh oleh kaum minoritas dari kalangan wanita. Kalau dia berada di dalamnya, maka dia tidak memiliki teman yang banyak. Yang mendukungnya lebih sedikit daripada yang tidak mendukungnya. Yang memujinya di jalan itu lebih sedikit daripada orang yang mencelanya. Dan orang yang memusuhinya akan lebih banyak daripada orang yang mencintainya. Tetapi jalan tersebut akan menyampaikannya ke dalam syurga Allah Jalla wa'ala, yang di dalamnya terdapat nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbesit oleh hati. Nikmat-nikmat yang diinginkan oleh setiap nikmat yang diinginkan oleh jiwa, dan setiap nikmat yang diinginkan dan diminta oleh seseorang. Sementara jalan menuju neraka Allah Jalla wa'ala, jalan ini ditempuh oleh mayoritas wanita, yang apabila dia berada di salah satu dari jalan-jalan yang dapat menjerumuskan seorang wanita dalam neraka tersebut, dia akan memiliki banyak teman. Pujian yang dia dapatkan lebih banyak daripada celaan, dukungan lebih banyak daripada permusuhan, cinta yang dia dapatkan lebih banyak daripada kebencian. Mayoritas wanita akan menemaninya, mayoritas wanita akan membersamainya, mayoritas kaum wanita akan memujinya, bahkan akan bersama dengannya. Akan tetapi endingnya adalah neraka Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi SAW memperingatkan kaum wanita dengan berita dan realita yang menyedihkan dan mengerikan ini. Meskipun berat diterima oleh kaum wanita, tetapi demikianlah faktanya. Wa uritu nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Telah diperlihatkan kepada, maka aku melihat mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Bahkan ketika Nabi SAW menyebutkan tentang fitnah Dajjal, ketika awal fitnah Dajjal keluar, maka mayoritas pengikut Dajjal adalah dari kalangan kaum wanita. Mayoritas pengikut Dajjal adalah dari kalangan kaum wanita. Ini menunjukkan wanita yang mengikuti kebenaran itu minoritas. Sementara wanita yang meninggalkan kebenaran yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah dan berpaling meninggalkannya, itu jauh. Dan terkhusus di akhir zaman seperti ini, di sebuah zaman di mana jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, di sebuah zaman yang sudah penuh dengan fitnah, syubhat dan fitnatus syahwat. Bahkan Nabi SAW menyebutkan tentang kondisi zaman kita ini jauh hari sebelum beliau wafat, dan hari ini kita telah menyaksikannya. Seperti sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Fitan, yataqarrabu zaman wa yanqusul amal wa yulqa asyuh wa tadhharu al-fitan wa yakthuru al-haraj. Wa ma ya Rasulullah? Qala al-qatilul qatil. Sungguh zaman ini semakin hari semakin cepat perputarannya, semakin sedikit keberkahannya. Wa yulqa asyuh, yataqarrabu zaman wa yanqusul amal. Semakin hari semakin berkurang. Dan ini yang kita lihat, kebanyakan manusia jauh dari ibadah. Bahkan jangankan dari ibadah sunnah yang lebih sulit dikerjakan daripada salat 5 waktu.
Salat 5 waktu sendiri, banyak manusia yang meninggalkannya dan mereka mengaku sebagai muslim. Wa yanqusul amal, semakin hari amalan salat semakin berkurang. Wa yulqa asyuh, mayoritas manusia saat itu menderita penyakit asyuh, ambisi yang sangat kuat terhadap dunia, dengan tanpa memperdulikan dengan cara apa dia memperolehnya, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Dan setelah dia memperolehnya, dia pun kikir membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa Ala. Ini namanya syuh. Wa yulqa asyuh, dan mayoritas mereka akan menderita penyakit asyuh. Wa tadhharul fitan, dan fitnah semakin merajalela. Semakin merajalela. Ikhwan duduknya di sini. Ya. Jangan di situ. Ibu-ibu. Wa tadhharul fitan, sini ke depan kalau mau ikut kajian akhwatnya. Ikhwan duduk di depan semua. Jangan ada yang di pintu. Wa tadhharul fitan, dan fitnah akan semakin bermunculan. Dan ini yang sudah terlihat. Jangankan dengan zamannya Nabi SAW, dengan zaman 20-30 tahun yang lalu saja, maka fitnah zaman sekarang jauh lebih dahsyat dibandingkan 20-30 tahun yang lalu, baik itu fitnatus syubhat maupun fitnatus syahwat. Nabi SAW mengatakan wa tadhharul fitan, fitnah itu semakin hari semakin dahsyat. Di zaman dahulu orang malu kalau ketahuan berzina, bahkan ketahuan pacaran saja dia akan malu dengan masyarakat setempat. Sekarang justru sebaliknya, dia malu kalau belum punya pacar. Bahkan na'udzubillah min dzalik, sebagian orang tidak malu ketahuan dirinya sebagai kaum LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Beberapa minggu yang lalu, seorang teman yang punya sebuah restoran, dia curhat bahwa pernah datang orderan untuk memakai restonya di tanggal dan bulan tertentu, dan secara terus terang mereka mengaku kami dari perkumpulan lesbi. Terang-terangan, kami akan menyewa restoran Anda untuk hari ini tanggal sekian dan bulan sekian. Dan terus terang mereka langsung mengatakan kami dari perkumpulan LGBT kaum wanita. Terus terang, terang-terangan mengaku seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salam wa afiyah. Dan semoga Allah Jalla wa Ala menyelamatkan anak keturunan kita dari kaum yang jorok dan menjijikkan ini. Dan semoga Allah berikan hidayah dimulakan Allah. Sungguh benar apa yang Nabi katakan, wa tadhharul fitan, fitnah semakin hari semakin dahsyat. Nah, wa yakthuru al-harj, dan al-harj semakin hari semakin terjadi. Apakah al-harj itu ya Rasulullah? Qala al-qatlu, pembunuhan dan pembunuhan di antara manusia. Sekarang hanya gara-gara rebutan tempat parkir, terkadang jamaah dimulakan Allah, nyawa ikut melayang. Hanya demi merebut sebuah kursi politik, terkadang ribuan nyawa dikorbankan. Pertumpahan darah, perang saudara, bahkan hanya demi secuil warisan, terkadang seseorang rela menghilangkan nyawa saudara kandungnya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW juga berbicara tentang zaman yang kita telah berada di dalamnya hari ini. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, dalam Sahih al-Bukhari pada kitab al-Fitan, Nabi bersabda, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm. Sesungguhnya menjelang hari kiamat akan ada hari-hari di mana kebodohan itu turun dan ilmu itu diangkat. Mayoritas manusia jahil terhadap agama Allah, dan sedikit dari mereka yang berilmu. Dan ini juga sudah terlihat betapa banyak kaum muslimin hari ini yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah.
yang karena mengetahui akan maknanya kaum musyrikin dahulu enggan mengucapkannya. Mayoritas kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah hari ini meyakini makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, tiada pencipta kecuali Allah Jalla wa Ala. Seandainya makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, tentunya Abu Lahab CS di masa itu tidak akan menolak la ilaha illallah, karena mereka meyakini Allah Maha Esa di dalam mencipta dan alam dan mengatur alam semesta ini. Tetapi karena mereka mengerti bahwa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka mereka menolaknya. Siapa hari ini dari kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengetahui makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah? Betapa banyak kaum muslimin hari ini yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tetapi di waktu yang sama dia meninggalkan konsekuensinya. Dia justru beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, mengikuti adat istiadat dan bid'ah yang telah berjalan lama di tengah-tengah masyarakat dan bukan dengan sunnah Nabi SAW. Betapa banyak kaum muslimin hari ini yang sholat tetapi dia tidak tahu wudhu yang benar. Betapa banyak kaum muslimin yang sholat hari ini dan sholatnya tidak sesuai dengan sifat sholat Nabi SAW. Para Nabi bersabda, sallu kama ra'aytuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku salat. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya menjelang hari kiamat akan ada hari-hari di mana mayoritas manusia berada di dalam kejahilan dan amat sedikit dari mereka yang berilmu. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang di luar Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan la yakunanna khasfun wa maskhun wa qadh, suka akan datang suatu zaman di mana pada zaman tersebut akan terjadi khasfun, sering terjadi gempa, wa maskhun, dan sebagian mereka dirubah bentuknya menjadi mirip binatang, mirip bentuk binatang, wa qadhfun, dan akan terjadi hujan batu. Para sahabat pun bertanya, mata dzalika ya Rasulullah, kapankah hal itu terjadi wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, idza kathratil qainat wa syuribatil khumur wa dhaharatil ma'azif. Hal itu akan terjadi tatkala qainat telah merajalela, telah muncul banyak di tengah-tengah masyarakat. Apa itu qainat? Qainat itu seringkali diterjemahkan biduan atau penyanyi wanita. Tetapi di masa dahulu qainat itu adalah budak-budak perempuan yang menyanyi. Karena di masa itu profesi menyanyi itu adalah profesi yang sangat hina dan rendah. Jangankan orang yang merdeka, budak laki-laki saja tidak mereka perbolehkan menjadi penyanyi, musisi. Mereka hanya membolehkan budak-budak perempuan mereka untuk menyanyi. Karena kita ketahui di antara keburukan jahiliyah di masa itu adalah merendahkan kaum wanita. Jangankan orang merdeka, budak saja yang laki-laki, budak laki-laki saja tidak mereka perbolehkan menjadi penyanyi, musisi. Mereka cuma membolehkan budak perempuan mereka untuk menyanyi, berprofesi sebagai penyanyi. Menunjukkan betapa rendahnya profesi menyanyi ya, dan musisi di masa itu. Orang jahiliyah saja menganggap itu perbuatan dan profesi yang hina dan rendah. Tetapi hari ini, Masya Allah, penyanyi lebih dihormati daripada khotib Jumat. Betul nggak? Bahkan naudzubillah, sebagian orang udah ngaji sunnah katanya. Kalau jumpa penyanyi, artis, dikejar-kejarnya minta selfie. Jumpa ustadz biasa aja. Sebagai anak pernah melihat jamaah, udah ngaji, jumpa ustadz ketika umroh biasa saja. Begitu jumpa artis, dikejarnya. Itu artis, minta selfie.
La haula wala quwata illa billah. Ini udah ngaji ya paling orang awam. Kalau orang awam mah sampai ada yang pingsan kalau jumpa artis. Ya, ada yang sampai pingsan, nggak kebagian tiket untuk nonton. Ya, sebagai ibu-ibu ada yang pingsan. Ya, kalau jumpa sama Tomingse katanya. Ya, Allah musta'an. Ini udah ngaji Anda melihat. Di Mekah ada ikhwan ngejar artis penyanyi terkenal di Indonesia hanya untuk selfie. Dia sedang jalan sama ustadz ikhwan, ditinggalin ustadz ini ikhwannya. Ngejar penyanyi itu. Dan dia masih sebagai penyanyi. Beda halnya kalau udah hijab, ya. La haula wala quwata illa billah. Sebagian penyanyi itu lebih mulia di mata masyarakat daripada penghafal Al-Quran. Lihat, anak-anak yang menghafidz Al-Quran dipandang biasa oleh negara, oleh masyarakat. Tapi kalau ada penyanyi yang bisa membawa nama Indonesia ke ranah internasional, betapa dia mendapatkan pujian dari pemerintah dan dari rakyat. Nah, Nabi mengatakan apabila qainat, biduan wanita, penyanyi dari kaum wanita telah banyak, dan khamar mulai diminum terang-terangan, dan alat-alat musik sudah bertebaran di tengah-tengah manusia, maka akan sering terjadi gempa bumi, akan terjadi hujan batu, dan akan terjadi maskhun. Sebagian manusia dirubah bentuknya menjadi bentuk binatang. Nah, musik kalau dahulu itu hanya terdengar oleh kita kalau kita ke pasar, ya kan? Hari ini di masjid pun ada musik. Dulu yang menyanyi dan berjoget-joget itu orang yang nggak sholat. Sekarang Pak Ustadz pun ikut menyanyi. Ustadz dan kiai pun berdansa dan menari-nari. Katanya nari hasanah, bukan nari dolalah. Ini menari hasanah, joget hasanah. Allah musta'an. Sampai kiai dengan jubah dan sorbannya menari dan menyanyi di panggung. Nauzubillah min dzalik. Bahkan sebagian masjid setiap mau azan dihidupkan musik seperempat jam kurang lebih. Baru setelah itu dimakan azan. Dan mereka menggunakannya sebagai musik Islami. Nah, bahkan sebagian mereka menyanyi di dalam masjid. Menyanyi di dalam masjid di setiap ceramah maulid biasanya. Sebelum Pak Ustadz naik panggung berceramah, sebagian mereka naik duluan menyanyi dan menari-nari terlebih dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ini menerangkan kepada kita bahwa tentang fitnah zaman yang Nabi SAW beritakan lebih dari 1000 tahun yang lalu itu telah kita lihat. Ini baru hadis anak bacakan tentang fitnah akhir zaman. Dan semuanya telah kita saksikan pada hari ini. Dan terkhusus kaum wanita sebagai makhluk yang paling mudah berubah, yang paling mudah terpengaruhi dengan suatu suasana, dan paling mudah terbawa kondisi. Jangankan wanita, umat Nabi secara umum saja, Nabi katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yusbih rajulun mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di akhir zaman nanti ada orang di pagi hari masih mukmin, tetapi di sore hari dia sudah kafir. Ada juga di sore harinya dia masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Apa sebabnya? Dia menjual agamanya demi secuil dari dunia. Sebuah cerita yang sangat menyedihkan. Semoga ini tidak terulang lagi pada akhwat lain. Ada seorang wanita dari sebuah pulau, dari pulau yang ada di Sumatera ini. Dia masuk Islam dari pulau tersebut, kemudian dipondokkan oleh sebagian asatidzah di pondok satu ustadz kita di luar pulau itu, sehingga dia hafizah 30 juz Al-Quran. Hafizah 30 juz Al-Quran dan menggunakan hijab syar'i yang sempurna. Singkat ceritanya,
menikah dengan seorang pendeta, kemudian murtad lagi. Katanya dia kecewa, tidak ada ustadz yang kunjung datang menikahinya. Ustadz di sini nggak dapat, ya udahlah ustadz di sebelah aja. Segitunya waswasah merubah sebagai wanita. Segitunya bisikan syaitan membuat sebagian wanita berpindah, nggak tanggung-tanggung. Pindahnya bukan lagi dari sunnah ke bidah, pindahnya dari Islam mondok. Hafizah 30 juz Al-Quranul Karim, dan sudah sempat mengajar. Belakangan nikah dengan seorang pendeta. Yusbihur rajulun mu'mina wa yumsi kafir. Nah, di pagi hari masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Ada juga yang di sore harinya dia masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dan secara umum fitnah itu terbagi menjadi dua, jamaah yang dimuliakan Allah. Fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Fitnatus syubhat, seseorang terpapar pemahaman-pemahaman, ideologi-ideologi beragama yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf. Apakah itu paham Khawarij, Mu'tazilah, Al-Mu'attilah, jatuh ke dalam paham takwil terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengatakan fitnah syubhat lebih dahsyat daripada syahwat. Tapi hari ini hampir seimbang. Syubhat subur, syahwat pun tidak kalah suburnya. Bahkan beberapa kasus kami terima, ada orang pergi ngaji di kota besar ya, mudah-mudahan di Padang tidak terjadi. Ikhwan dan akhwat ngaji, tapi pacaran sama pulang dengan hijab yang syar'i, fitnah syahwat ya. Nah, Allah mengerikan. Bahkan naudzubillah, orang sudah mengaji jatuh ke dalam zina. Bahkan iyadzan billah, seorang ustadz menjadi pelaku LGBT, yang semestinya dia yang mengingatkan manusia dari bahayanya kaum LGBT, ini justru dia yang menjadi anggotanya. Naudzubillah min dzalik, nas'alullah salam wal afiyah. Fitnatus syubhat, fitnatus syahwat. Nabi mengatakan satadhharul fitan, semakin merajalela. Dan beliau juga bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarru min. Tidaklah datang suatu masa kecuali yang setelahnya jauh lebih buruk daripada yang sebelumnya. Maka di kesempatan kali ini anak ingin membacakan sebuah risalah yang berjudul Wajibatul Mar'ah Indal Fitan, prinsip dan kewajiban seorang wanita di masa fitnah, karya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, dan beliau salah satu dari anggota Al-Lajnah Ad-Daimah Komite Fatwa Tetap Saudi Al-Arabiyah hari ini. Di dalam risalah ini beliau menyebutkan kurang lebih ada 6 prinsip yang wajib dimiliki oleh seorang wanita di masa yang sudah penuh dengan fitnah. Yang pertama beliau sebutkan adalah habsul mar'ati nafsaha 'anil wuluji fi syai'in minal fitan. Seorang wanita itu harus mampu menahan dirinya untuk tidak masuk ke dalam suatu fitnah. Fitnah secara umum terbagi menjadi dua, fitnatus syubhan dan fitnatus syahwat. Namun di dalam risalah ini beliau sepertinya sedang menyinggung fitnah demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian wanita yang ikut nimbrung turun ke jalan teriak-teriak, atau fitnah demokrasi secara politik, di mana sebagian wanita mulai tertarik dengan dunia politik, ya, mencalonkan dirinya sebagai anggota dari anggota politik. Nah, walaupun 6 prinsip yang beliau sebutkan ini penting diperhatikan oleh setiap muslimah
baik terkait fitnah demokrasi dan demonstrasi ataukah fitnah yang lainnya. Nah, prinsip pertama yang harus dimiliki oleh seorang wanita adalah dia pandai dan mampu menahan dirinya untuk tidak ikut masuk ke dalam suatu fitnah. Fitnatus syubhat maupun fitnatus syahwat. Kenapa demikian? Karena hadis Nabi SAW yang seyogyanya menjadi perhatian kita berikut ini. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Al-Miqdad bin Sa'id, dari Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, wa laman ibtuliya fasabara fawaha. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Kata Syekh, wa a'adahu Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathan ta'ziman lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulanginya sebanyak 3 kali sebagai penegasan. Sebagai penegasan. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, wala man ibtuliya fasabar. Dan orang yang mendapatkan ujian kemudian dia bersabar. Aduhai beruntungnya dia. Aduhai bahagianya dia. Kemudian beliau mengatakan, fasa'adatu kulla sa'adah bi an yujannabal mar'u rajulan aw imra'atan minal fitan. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang, dia lelaki atau wanita, Allah jauhkan dari fitnah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, khususnya kepada al-ummahat wal akhwat al-karimat yang kami muliakan, rahimani Allah wa iyyakunna wa baraka fikun, bersyukur kepada Allah tatkala Allah menjauhkan anti dari suatu fitnah yang telah mengorbankan banyak wanita selain anti, baik itu fitnatus syubhat maupun fitnatus syahwat. Coba perhatikan betapa wanita zaman dahulu itu berusaha untuk menjauhkan dirinya dari itu pintu fitnah. Ibu-ibu boleh buka surat Al-Qasas ayat ke atau surat Al-Qasas, ya, bukan ayat ke-10 ya. Di sini beliau sebutkan ayat ke-10 tapi untuk menerangkan bahwa wanita itu punya sifat yang berbeda dengan laki-laki. Mereka terlalu lembut, ya, sehingga membuat mereka mudah terjerumus dan terpengaruh suasana. Tapi masih dalam surat Al-Qasas tentang 2 wanita yang saat itu mengantri mengambil air. Kemudian Musa alaihissalam bertanya kepada mereka, ma khutbukuma, apa yang sedang kalian lakukan? Maka mereka menyebut, kami sedang mengantri untuk menimba air, hatta yusdirar ri'a, menunggu para pengembala ini selesai mengambil air. Menunjukkan apa jamaah dimuliakan Allah? Mereka tidak mau berpapasan, ikut di dalam kerumunan kaum laki-laki menimba air. Mereka tunggu kaum laki-laki selesai dulu, baru mereka maju mengambil air. Betapa mereka tidak ingin membuka pintu fitnah untuk diri mereka dan untuk orang lain. Maka fasaqalahuma, Nabi Musa alaihissalam pun membantu mereka mengambil air, dan ini juga bentuk pengertian kaum laki-laki terhadap kaum wanita, ya. Kemudian ketika mereka berjalan dan Nabi Musa alaihissalam berbarengan dengan mereka, maka Nabi Musa berjalan di bagian depan dan mereka berjalan di belakang. Dan agar Nabi Musa tidak salah jalan, mereka memberitahukannya dengan melemparkan suatu benda ke depan kepada Nabi Musa untuk menegurnya bahwa jalan salah belok. Segitunya mereka menjaga diri mereka dari fitnah. Cerita yang ma'ruf dalam surat Al-Qasas, sehingga Nabi Musa alaihissalam diangkat sebagai karyawan ayah mereka. Tapi hari ini sebagian wanita
di walimahan sudah dikhususkan tempat khusus untuk wanita, tamu wanita, tetap aja ngambil ya makanan di tempatnya laki-laki. Ini sudah hilang sifat malu. Ya. Maka sebagian wanita itu sengaja jual pesona di media sosial, narsis. Ya. Kalau dia belum mendapatkan perhatian dari banyak laki-laki, seakan tidak bisa hidup dia di dunia ini, nggak bisa tenang hidupnya. Ketika pintu fitnah telah jauh darinya, justru dia yang mendekatinya, justru dia yang membukanya. Sehingga ketika dia terjerumus ke dalamnya, sebagian mereka tidak mampu untuk bangkit kembali. Karena itulah yang namanya fitnah. Nabi SAW telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada Kitabul Fitan. Nabi mengatakan, satakunu fitan. Fitnah itu semakin hari semakin merajalela. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk di masa fitnah itu lebih baik daripada orang yang telah berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Orang yang baru berdiri masih lebih baik daripada orang yang telah berjalan kaki. Wal mashi khairun minas sa'i. Dan orang yang baru berjalan kaki masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang telah lari. Kemudian Nabi memberikan peringatan tegas, man tasyarrafa laha tastashrifu. Barang siapa yang mendekati suatu fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, faman wajada malja'an aw ma'adzan falya'udz bih. Barang siapa yang mendapatkan suatu tempat perlindungan, di situ dia bisa melindungi agamanya, maka hendaknya dia berlindung di tempat tersebut. Dan sepanjang sejarah para ulama menegaskan bahwasanya majelis ilmu agama adalah sebaik-baik tempat untuk kita melindungi hidayah yang telah Allah berikan kepada kita dari fitnah yang melanda di akhir zaman. Tidak ada tempat yang lebih melindungi agama kita selain daripada majelis ilmu agama hari ini. Maka di dalam hadis ini Nabi menegaskan dengan mengatakan inna sa'idal junnibal fitan sebanyak 3 kali. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah dan orang yang mendapatkan musibah tetapi dia bersabar. Betapa indahnya hidupnya dia. Nabi mengulang-ulanginya sebanyak 3 kali sebagai penegasan dan penekanan dari beliau. Maka seorang wanita itu hendaknya bersyukur kepada Allah tatkala Allah jauhkan dari dia dari berbagai fitnah. Ya. Jangan justru sedih ya karena tidak ikut nimbrung ke dalam fitnah yang dilakukan oleh banyak wanita. Contoh lainnya misalkan fitnah ghibah. Mestinya anti bersyukur apabila anti dijauhkan oleh Allah dari banyak wanita yang suka ghibah, yang suka gosip. Terkadang semakin ngaji semakin kuat ghibahnya. Cuma berubah gibahnya. Kalau dulu gibahnya tentang artis, kalau udah ngaji gibahnya tentang ustadz atau tentang akhlak sunnah ya. Allah musta'an. Anda juga heran sebagian akhwat itu bisa-bisanya sedetail itu pengetahuannya tentang rumah tangga orang lain. Nah, sedetail itu pengetahuan dia tentang rumah tangga seorang ustadz. Di saat yang lain mengatakan ustadz fulan ya udah nambah istrinya, udah 2. Dijawab sama dia, itu bukan yang kedua, sebenarnya itu yang ketiga. Yang kedua itu udah pisah sebelumnya. Ada yang jawab enggak, sebenarnya itu udah yang keempat. Yang pertama itu bukan itu, fulana udah pisah tahun sekian, ada anak sekian. Yang kedua, sedetail itu pengetahuannya. Begitu ditanya apa rukun la ilaha illallah, jawabannya wallahu alam la adri, setengah ilmu. Kan mengucapkan la adri ketika ditanya dan tidak tahu, setengah ilmu. La adri. Ya, ini enggak pantas. Ibu-ibu ya. Jadi kalau Allah menjauhkan anti dari fitnah, bersyukurlah kepada Allah. Dan justru menyesal dan ingin masuk ke dalamnya. Demikian juga fitnah-fitnah lainnya
Ya, sebagian wanita ya, terfitnah dengan fitnah media sosial. Nah, sebagian mereka sudah nutup aurat tetapi masih narsis. Heran terkadang, udah pakai cadar masih narsis. Apa yang dia cari? Apa yang mau dia perlihatkan? Merek baju, warna bajunya, warna alisnya. Apa yang mau dia perlihatkan di media sosial kalau dia udah nutup aurat? Nah, bahkan sebagian wanita udah ngaji tapi punya geng-geng masing-masing. Ya, geng anti poligami. Allah musta'an. Ada geng merek baju lagi sekarang, nggak tahu di Padang ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada. Di beberapa lingkungan itu ada geng merek baju. Kalau mereka kumpul pasti dengan merek abaya yang sama. Kalau bukan orang yang dengan yang nggak pakai karash, dia nggak akan berjalan. Ya, yang karash jalannya sama yang merek karash, yang biduni sim jalannya dengan biduni sim. Ini bukan cerita fiktif, Mahat. Ya. Jadi setelah ngaji justru semakin nggak zuhud. Ya. Kalau sebelum ngaji nggak zuhudnya dengan pakaian yang bertentangan dengan syar'i. Setelah ngaji nggak zuhud juga, tetapi dengan abaya. Sehingga saling berlomba-lomba membeli abaya dengan brand, dengan merek-merek yang berbrand dan saling memamerkannya. Sehingga kalau dia belum memiliki abaya dengan merek yang berbranded, sepertinya dia tidak pede pergi kajian, tidak pede gabung dengan sebagian ummahat dan akhwat yang lainnya. Ana gabungnya sama akhwat yang abayanya abaya Tanah Abang aja dah. Ya, yang sono mah itu geng karaj, yang itu mah geng biduni sim. Allahul musta'an. Ya, fitnah. Nah. Seorang wanita, Syekh ingatkan, hendaknya menjauhkan dirinya dari berbagai fitnah dan terkhusus fitnah demokrasi dan fitnah demonstrasi. Ya. Karena sifat wanita tidak seperti itu. Allah menciptakan wanita dengan sifatnya sebagai wanita yang lemah lembut. Tidak pantas seorang wanita turun ke jalan teriak-teriak, caci maki. Maka yang nggak kebayang deh, bagaimana seorang suami mendapatkan suami seperti, dapat istri yang seperti itu. Presiden aja dicaci maki, teriak-teriak pinggir jalan. Bagaimana dengan suami yang di dalam rumah? Pasti suami-suami yang punya istri seperti itu pada kena asam lambung semuanya. Kebayang nggak? Seorang wanita yang turun ke jalan teriak-teriak, caci maki, dia berani melakukannya kepada negara yang punya power. Bayangkan terhadap suami. Maka yang belum nikah, yang coba-coba menikahi wanita yang seperti itu. Negara aja berani dia lawan. Padahal negara, presiden punya militer, punya aparat keamanan, punya hukum, berani dia caci maki. Apalagi ente seorang diri dalam rumah. Kecuali telah bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dari paham itu. Maka Syekh ingatkan, seorang wanita itu hendaknya menjauhi yang namanya fitnah dan menahan dirinya untuk tidak masuk ke dalam fitnah apapun. Dan secara umum fitnah menjadi ada dua, fitnatu syubhat dan fitnatu syahwat. Meskipun beliau di sini mengisyaratkan kepada fitnah demonstrasi dan fitnah dunia politik yang mulai digemari oleh banyak wanita hari ini. Ini nasihat yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kaum wanita, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau sebut tadi. Berikutnya kata beliau, al-aslu tsani, prinsip kedua yang harus dimiliki oleh seorang muslimah di masa fitnah adalah ishtighalul mar'ati bi wadhifatiha fil hayati umman aw ukhtan aw zaujatan aw bintan. Hendaknya seorang wanita itu menyibukkan dirinya dengan tugasnya, dengan kewajibannya di dalam kehidupannya, baik dia sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya, sebagai seorang istri untuk suaminya, sebagai seorang saudari untuk saudari-saudari dan saudara-saudaranya, sebagai seorang kakak atau seorang adik, ataukah dia sebagai seorang anak perempuan. Ini sangat penting untuk diperhatikan.
Saya ulangi ya, ummahat wal akhwat al-karimat rahimani Allah wa iyyakunna wa baraka fikun. Saya ulangi. Kata beliau, al-aslu tsani, prinsip kedua yang wajib dimiliki oleh setiap muslimah di masa fitnah adalah ishtighalul mar'ati biwadhifatiha fil hayati umman au ukhtan au zaujatan au bintan. Hendaknya seorang wanita itu tersibukkan dengan tugasnya sebagai seorang ibu yang harus merawat dan mendidik anak-anaknya, jazakallahu khairan. Atau dia sebagai seorang istri yang harus merawat, melayani dan memperhatikan suaminya. Atau dia sebagai seorang seorang kakak untuk adik-adiknya, atau seorang adik untuk abang-abang dan kakaknya. Atau bint, atau dia seorang anak yang harus mentaati kedua orang tuanya, yang harus menjalankan perintah kedua orang tuanya setelah perintah Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayati, kami telah membagikan mereka kehidupan mereka di dunia ini. Maksudnya Allah Jalla wa'ala setelah menciptakan manusia ini ada lelaki dan wanita, dan seterusnya setiap mereka memiliki kewajiban dan kesibukan masing-masing. Kenapa nasihat ini sangat penting jamaah yang dimuliakan Allah? Karena kata sebagian ulama salaf, an-nafsu illam tashghalha bil haqq shaghalatka bil batil. Jiwa kita ini kalau dia tidak tersibukkan dengan al-haq, dengan kebenaran, dengan kebaikan, maka dia akan tersibukkan dengan kebatilan. Maka apabila seorang muslimah tidak menyibukkan dirinya dengan tugasnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, maka dia akan tersibukkan dengan hal-hal yang lainnya. Kenapa sebagian wanita punya waktu tiba tangga orang lain, sampai-sampai sebagian mereka punya waktu untuk membicarakan rumah tangga seorang ustadz? Karena terlalu banyak waktu kosongnya. Kalau dia tersibukkan dengan tugasnya sebagai seorang istri untuk suaminya, dia nggak bakal punya waktu untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau dia tersibukkan dengan tugas-tugasnya sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya, dia tidak akan seperti itu. Kenapa sebagian wanita punya waktu untuk turun ke jalan, melakukan aksi demonstrasi dan sebagainya? Karena dia punya waktu yang begitu banyak. Seandainya dia menyibukkan dirinya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang kakak, sebagai seorang anak di dalam rumahnya, nggak bakal dia punya waktu untuk turun ke jalan, melakukan aksi protes dan demonstrasi kepada seorang pemimpin. Maka saya ingatkan dengan nasihat yang kedua ini, agar seorang muslimah menyibukkan dirinya dengan tugasnya masing-masing. Sebagian wanita punya waktu yang begitu banyak untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan fitnah eksternal maupun fitnah internal, tetapi di waktu yang sama ya, dia kurang menjaga dan merawat suami. Bisa-bisanya suaminya ya, sempat isbal bulu hidungnya, paham ya? Orang lain isbal di celana, ini suaminya bulu hidungnya bisa isbal, berarti kan nggak terperhatikan oleh istrinya. Bulu hidung sempat isbal, gimana tuh jemaah? Ya? Bulu hidung suaminya sempat isbal. Allah musta'an. Pakaian suaminya nggak rapi, nggak bersih, anak-anaknya nggak karu-karuan, ya. Rumahnya kurang bersih. Kalau kita bertamu ke rumahnya, dari mulai halaman sudah terlihat banyak sampah, nggak rapi. Nggak demikian wanita yang berada di atas sunnah. Ya. Masih di halaman rumahnya kita sudah melihat dan sudah bisa menilai bagaimana watak dan karakter dirinya. Melihat sampah yang begitu banyak, belum lagi kalau sudah masuk ke dalam rumahnya, ya. Kebersihan yang tidak diindahkan. Dan rata-rata yang masuk ke dalam fitnah itu karena dia tidak tersibukkan dengan tugasnya. Tugas seorang istri sangat banyak, jemaah. Kalau dia menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, mungkin jangankan untuk nimbrung ke dalam suatu fitnah, untuk nuntut ilmu agama di masjid aja mungkin sudah nggak cukup waktunya. Apalagi untuk fitnah.
Untuk nuntut ilmu ke masjid saja mungkin dia udah nggak punya waktu. Kalau dia benar-benar menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, dan di waktu yang sama dia juga sebagai seorang ibu. Dan di waktu yang sama apalagi dia seorang anak yang harus merawat ibunya yang sakit. Dari satu sisi dia harus menjadi seorang istri, di waktu yang sama dia harus menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya, dan qadarullah di waktu yang sama dia harus menjadi seorang anak yang merawat ibunya atau ayahnya yang sedang sakit. Nah, kalau semua kita menyibukkan dirinya dengan tugasnya masing-masing, maka fitnah yang kecil tidak akan membesar, dan fitnah yang besar akan mengecil. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagian wanita karena terlalu banyaknya waktu kosong akhirnya terjerumus ke dalam banyak fitnah. Fitnah menyia-nyiakan waktu. Ya, bahkan ada sebagian wanita walaupun udah ngaji punya sifat tidak bertahan di rumah. Ini udah bahaya. Punya sifat tidak bertahan di rumah. Yang penting keluar aja dulu, terserah nanti mau kemana, mau ke mall kek, mau jalan-jalan kek, mau kulineran kek. Ya, bahkan sebagian mereka punya prinsip masuk aja dulu ke mall walaupun nanti belinya di kaki lima. Walaupun nanti belanjanya di kaki lima. Sudah menjadi lifestyle dan gaya hidup ke mall itu, bukan karena kebutuhan. Ini udah nggak baik. Nah, kalau sekarang online yang penting masuk keranjang aja dulu, beli tidaknya itu urusan nanti. Ya, Shopee. Ya ibu-ibu, yang penting masuk keranjang dulu. Mudah-mudahan tanggal muda nanti suami dapat hidayah, memiliki sifat dermawan untuk membayar semua yang sudah masuk ke dalam keranjang Shopee. Ya, kenapa lah di dalam rumah tenang banget, istri kemana, ya, di dapur nggak ada, di meja makan nggak ada, di ruang tamu nggak ada, ya, rupanya sedang Shopee. Begitu dibuka keranjang hampir 1000 unit masuk barang. Itu kalau udah banyak masuk keranjang itu kebawa mimpi itu, betul nggak ibu-ibu? Bakal kebawa mimpi itu. Karena di antara mimpi itu adalah ahdathul ahlam, sesuatu yang sering dibayangkan ketika dia di luar tidur, itu akan terbawa ke dalam mimpi. Ya. Dan yang paling banyak terlihat dalam mimpi itu adalah ahdathul ahlam, hal-hal yang disukai oleh jiwa, yang sering ya dia lihat, yang sering terdengar, yang sering terbesit di hatinya, terbawa itu jamaah. Sehingga kalau tidur malam hari mimpinya, kalau orang dulu mimpinya cuma satu jenis, ya sekarang mimpinya jenisnya banyak. Ya, mimpi tas, mimpi sepatu, mimpi sendal, mimpi abaya dan seterusnya. Nah, fitnah zaman sekarang luar biasa. Maka saya ingatkan, seorang wanita itu harus tersibukkan dengan tugasnya sebagai seorang ibu yang harus merawat anaknya. Dia punya anaknya sekolah, dia harus sadar jam berapa dia harus bangun, jam berapa dia harus istirahat, jam berapa dia harus masak, jam berapa dia harus bersih-bersih rumah, ya, jam berapa dia harus mencuci, jam berapa dia menyimak hafalan anaknya. Demikian juga seorang istri, jam berapa dia harus bangun mempersiapkan kebutuhan suaminya yang akan berangkat kerja, jam berapa dia bisa istirahat, dan jam berapa dia menyambut suaminya, dan seterusnya. Nah, demikian juga kalau dia seorang anak dan seorang kakak untuk adik-adiknya. Ini nasihat yang luar biasa dari Asy-Syaikh hafizahullah taala. Kemudian beliau menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah akan kepemimpinan yang telah ia pimpin. Seorang lelaki, seorang imam adalah pemimpin terhadap rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Kemudian Nabi mengatakan seorang wanita juga dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi yang menjadi pemimpin itu bukan hanya seorang suami, seorang istri juga sebagai pemimpin terhadap rumah tangga suaminya.
Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya sebagai seorang istri. Apakah dia telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, dan apakah dia telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya. Allah akan memintanya untuk mempertanggungjawabkan hal itu, sebagaimana seorang lelaki akan minta pertanggungjawaban oleh Allah atas amanah yang telah Allah berikan kepadanya sebagai seorang suami. Apakah dia telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk istrinya, dan apakah dia telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya. Semua kita terpanggil dengan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, wa idza aqilatil mar'atu wadhifataha fi hadhil ahwal, apabila seorang wanita telah memahami tugasnya di dunia ini sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, ataukah sebagai seorang kakak, adrakat anna la'iqa biha wa ishtighaluha bi wadhifatiha fil hayah, maka dia akan memahami bahwa yang seyogyanya dia lakukan adalah menyibukkan diri dengan tugasnya di dalam kehidupannya. Wa 'alimat ba'da dzalika anna ishtighalaha bi wadhifatiha fil hayah wa ada'aha 'ala al-wajh alladhi yurdi Allah subhanahu wa ta'ala yan'a biha 'anil khawdi fi ghamaril fitan. Dan dia akan mengetahui bahwa sibuknya dia dengan tugasnya di dalam kehidupan ini dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang Allah ridhai, itu akan menyelamatkan dia dari banyak fitnah. Ini bahasa yang biasa dari Syekh. Bahwa seorang wanita itu akan selamat dari banyak fitnah yang menimpa banyak wanita di luar sana tatkala dia tersibukkan dengan tugasnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang saudara, sebagai seorang kakak. Apalagi ditambah lagi dia sebagai seorang ustazah, sebagai seorang santriwati, sebagai panitia muasasah yayasan sosial ataukah kajian. Semestinya dia tidak memiliki waktu untuk nimbrung ke dalam suatu fitnah, dan beliau isyaratkan di sini fitnah aksi demonstrasi, dan tentunya mencakup semua fitnah. Sebagian wanita pergi kajian semangat, masya Allah, tapi kajiannya 1 jam, ngerumpainya 1,5 jam. Ada muqaddimah sebelum kajian, ya, ghibah muqaddimah sebelum kajian, dan ghibah sebagai penutup kajian. Terkadang nggak disadari. Bahkan sebagian orang, anda lihat sebagian, ya Allah, sebagian wanita di dalam Masjidil Haram menggibahi seorang ustaz. Ya, sedang dalam Masjidil Haram. Ya, karena kita ustaz bimbing umroh, ya. Kadang melihat ibu-ibu membicarakan tentang rumah tangga seorang ustaz dan tentang nikah ceria seorang ustaz, dan mereka sedang di dalam Masjidil Haram. Allah musta'an. Lihat tatkala wanita seorang itu tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang itu tugasnya. Maka sebagian ulama salaf tadi mengatakan, al-nafsu illam tajghalha bil haqq shaghalatka bil batil. Jiwa kita ini kalau tidak tersibukkan dengan kebaikan, pasti akan tersibukkan dengan kebatilan. Seandainya seseorang punya waktu yang banyak, tetapi dia punya target setiap hari minimal dia membaca sekian dari Al-Quran, minimal 1 juz dari Al-Quran, ya, sehingga setiap bulan dia khatam minimal 1 kali khatam Al-Quran. Dia punya target setiap hari saya punya waktu minimal 1 jam untuk mendengarkan pelajaran bahasa Arab atau tentang fikih, tentang akidah. Maka tentunya dia nggak akan punya waktu untuk mengetahui ini dan itu yang tidak penting untuk dia ketahui. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, wa yukrahu lakum thalathan. Ada 3 hal yang Allah haramkan atas kalian. Di antaranya adalah qila wa qal. Qila wa qal. Katanya dan katanya. Apa kata mereka? Nih. Dari siapa dia mengatakannya, bagaimana kondisi dan sebagainya. Bahkan jamaah yang dimulakan Allah, sebagian ulama ketika mensyarah hadis Nabi, wa kathratus su'al, di antara hal yang Allah haramkan adalah terlalu banyak bertanya. Sebagian ulama memasukkan ke dalam keumuman hadis ini adalah terlalu banyak bertanya tentang hal-hal yang sifatnya privasi orang lain. Nih. Para ulama dahulu itu sampai membenci seseorang terlalu banyak bertanya kepada orang lain tentang privasinya.
Kalau berjumpa cukuplah dari mana, gimana kabarnya, siapa nama antum. Sebagai orang sampai nanya, udah berapa istri antum? Apa profesi antum? Apa bisnis antum? Terkadang orang nggak nyaman jamaah ini. Ditanya apa profesinya, apalagi kalau profesinya masih yang haram. Mau jawab saya karyawan bank, nggak enak. Nggak jawab ditanya. Ya. Sampai ada seorang jamaah curhat. Ya, cerita pas dalam safari dakwah setelah sekian lama beliau hijrah. Dulu awal-awal anak pergi ke kajian antum Ustaz, anak agak dilema Ustaz. Kenapa? Takut jamaah bertanya kepada anak, antum kerja apa? Anak waktu itu masih sebagai karyawan bank, bahkan beliau kepala cabang di suatu bank. Nah kan gara-gara pertanyaan seperti itu orang kan jadi nggak nyaman. Kerja di mana? Mau jawab saya kerja di bank. Dia dilema akhirnya. Ya. Sebagian orang memang ramah luar biasa, tapi kebangetan ramahnya. Dari mana? Masih bagus. Siapa namanya? Masya Allah. Udah lama ngaji di sini? Masih lumayan lah, masih lumrah. Udah nikah belum? Nah, itu udah mulai nggak nyaman orang itu. Iya. Kalau dia jawab pernah nikah, pada udah cerai, kan jadi nggak nyaman orang. Jawab udah cerai, kenapa kok bisa cerai Yanti? Iya. Iya karena memang dasar laki-laki begini. Panjang itu. Udah berapa anaknya? Belum punya anak lah. Kok belum punya anak? Ya, sebagian orang seperti itu. Demikian juga ketika masuk bertamu ke rumah orang. Sebagian orang cerewet banget mulutnya. Bagus banget interior ini, beli di mana? Harganya berapa? Makanya ada cerita sebagian pernah ada tamu di rumahnya dan tentang atap yang sudah rusak. Apa kata sahibul bait? Seumur hidupku di dalam rumah ini, aku belum tahu ada atap rumahku yang sudah rusak dan harus direnov. Kamu baru kali ini masuk ke rumahku, langsung tahu ada atap rumahku yang harus direnov. Itu sindiran dari ulama tersebut. Secerewet itu mulut Anda. Ya? Sebelalak itu mata Anda. Makanya kalau kita belajar kitab adab di dalam bertamu, di sana disebutkan di antara adab bertamu apa? Masuklah ke rumah orang lain dengan mata yang buta dan keluarlah Anda dari rumah orang lain dengan mulut yang bisu. Jangan dibalik. Ya. Keluarlah mulut yang bisu. Dan masuklah ke dalam rumah orang dengan mata yang buta. Sebagian orang sebaliknya. Kalau masuk ke dalam rumah orang dari mulai pintu bagus banget pintunya. Ini kayu pasti mahal nih katanya. Iyalah, anti kan orang kaya. Kalau kami mah mana sanggup beli yang seperti ini. Udah nggak mulai nyaman itu sahibul bait. Besoknya ketika udah nggak diundang lagi ke rumah, dia pun nyindir. Iyalah kita orang miskin, mana mau diundang lagi. Padahal bukan karena dia miskin nggak diundang, karena mulutnya yang iya. Orang udah ngaji nggak pantas seperti itu. Begitu duduk di sofa, mulai lagi ini sofa merek apa, beli di mana, berapa harganya. Ini pasti mahal nih. Orang-orang kayak kami mah mana sanggup belinya. Dibawa ke dapur, bagus banget, banyak banget dapurnya. Ada dapur bersih, ada dapur kotor. Iyalah, nanti kan orang kaya. Kami mah dapurnya cuma satu katanya. Subhanallah. Lihat mobil juga demikian. Semenjak kapan beli mobil ini? Beli cash atau kredit? Allah musta'an. Gak pantas ya mak. Wa kathratas su'al kata Nabi. Allah benci kepada kalian suka bertanya. Di antara maknanya kata para ulama adalah bertanya kepada orang lain hal-hal yang tidak manfaat untuk kalau diketahui dan tidak merugikan kita kalau tidak tahu. Ditambah lagi membuat orang tersebut menjadi dilema. Nah, bahkan pernah seorang ikhwah curhat dan dia baru poligami dan istri keluarga besarnya belum pada tahu. Ketika datang suatu tempat, ya biasalah ikhwan kalau bertanya kan, tinggal di mana antum selama di Banda Aceh? Kan dilema dia mau jawab di istri muda, sementara dia masih merahasiakannya. Kalau ketahuan istri pertama dan anak-anak, hancur, berabe urusannya. Akhirnya pakai bahasa sayap ya di situ, akhirnya langsung jalan. Ya. Tinggal di mana antum kok sering banget sekarang ke kota ini? Tinggal di mana? Ada kegiatan apa?
Orang mau ngomong ada istri kedua saya di sini, kan nggak mungkin. Nggak ngomong udah ditanyain. Makanya jamaah dimuliakan Allah, Nabi katakan wa kathratas su'al. Jangan terlalu suka bertanya, menanyakan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita ketahui dan tidak merugikan kita kalau tidak tahu, apalagi membuat orang lain dilema. Apalagi hal-hal yang membuat orang sama sekali tidak nyaman ditanya. Kalau di Yaman itu punya budaya Arab secara umum, aib besar menanyakan anak perempuan orang. Apalagi menanyakan nama istri dan umur istri orang. Itu aibnya luar biasa. Hancur wibawa antum di depan mereka. Ya. Apa manfaatnya juga? Ustadz istri orang mana? Berapa umur istri Ustadz? Apa urusannya? Ini kalau di Arab aib sekali. Hancur kehormatannya. Dia nggak akan dimuliakan lagi oleh masyarakat. Nanyain istri orang siapa namanya dan berapa umurnya. Tambah lagi bagaimana Anda bisa mendapatkannya. Nanyain anak perempuan orang aja di Arab itu udah cukup aib. Ada berapa orang anak perempuannya? Kalau kita di Indonesia kan biasa ya. Tapi kalau di Arab nanyain anak perempuan orang lain itu aib. Karena anak perempuan beda dengan anak laki-laki. Terkadang kita kurang peka dengan hal-hal yang seperti itu, dan itu bagian dari adab. Maka ini mengatakan tersibuknya seorang wanita dengan tugasnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, ya, ini akan menyelamatkannya dari banyak fitnah. Sebagian wanita terlalu banyak waktunya untuk perkara-perkara fitnah, tetapi untuk membersihkan tubuhnya sendiri dia nggak punya waktu di depan suaminya. Nah, baru semangat mandi bersih-bersih kalau suaminya ngajak keluar pergi kajian. Suaminya bilang yuk dek keluar, baru pergi mandi bersih-bersih. Tapi di rumah istrinya selalu seperti kuntilanak yang berumur 85 tahun. Dengan dasternya yang sudah berminggu-minggu nggak dicuci, dengan bau badan seperti pasar sayur. Bau tomat ada, bau cabai ada, bau bimoli juga ada, bau dapur juga ada di situ. Sikat gigi belum tentu 24 jam sekali. Begitu suami bilang yuk pergi kajian, yuk kita kulineran, baru mandi, baru bersih-bersih. Ya. Ini disebabkan karena tidak memahami tugasnya sebagai seorang istri, tugasnya sebagai seorang ibu, atau tugasnya sebagai seorang anak. Maka saya ingatkan, hendaknya seorang wanita di masa fitnah dia tersibukkan dengan tugasnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, ataukah sebagai seorang kakak untuk adik-adiknya. Dengan itu dia akan terselamatkan dari banyak fitnah. Ya. Dia akan terjaga waktunya. Al-aslu tsalits, prinsip ketiga yang hendaknya dimiliki oleh seorang wanita di masa fitnah adalah hadar min al-hadits fi ahwalin nisa ma'al fitan. Selalu bersikap waspada terhadap suatu perubahan yang menimpa banyak wanita di masa fitnah. Karena kata beliau, fa innahum ma'a taqallubi zaman taghayyaratil umur. Dengan perubahannya masa akan menciptakan banyak perubahan pada sebagian manusia. Ya. Gaya mengaji 20-30 tahun yang lalu berbeda dengan gaya mengaji sekarang. Perubahan zaman terkadang menyebabkan perubahan pada diri seseorang. Maka saya ingatkan hendaknya dia bersikap waspada. Wa saratin nisa yadkhulna wa yudkhalna fi hadil hawadith wan nawazil al mudlahimma. Kemudian kata beliau, sebagian wanita mulai masuk, bahkan dimasukkan dalam fitnah-fitnah yang membara ini. Karena beliau sedang berbicara tentang fitnah demonstrasi. Ya. Walam yakun hadza amran ma'rufan fil Islam. Ini perkara yang tidak pernah dikenal di dalam Islam. Dan tentunya fitnah ini tentunya mencakup nasihat beliau ini mencakup semua fitnah yang ada. Saya mengingatkan agar seorang wanita bersikap waspada dari suatu fitnah yang telah mengubah banyak wanita. Nah. Kemudian beliau mengatakan wa min lataifil ilm. Kata beliau termasuk dari faedah ilmu yang sangat indah adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz
Abu Abdurrahman An-Nasa'i di dalam sunan beliau. Beliau memberikan sebuah bab yang berjudul Babu Saunin Nisa'i an Majlisil Hukm. Bab menjaga dan menjauhkan wanita dari majlis hukum. Artinya dari majlis qadha. Tidak diikut sertakan ke dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Kata beliau, ya, ini sebagai bentuk menjaga wanita yang telah Allah Jalla wa'ala muliakan. Nah, kemudian kata beliau, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa hafidhahu ta'ala, kata beliau, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebuah hadis terkait pertikaian antara dua laki-laki. Syahidnya di dalam kisah tersebut, Nabi mengatakan, "Waghdu ya Unis ila imraati hadha." Wahai Unis, algojonya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah engkau menemui wanita ini. Fa i'tarafat farjumha. Kalau dia mengakui telah berzina, maka rajamlah dia. Sisi penlalilannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan algojonya untuk mendatangi wanita tersebut. Bukan wanita tersebut yang dibawa untuk dihadirkan ke majelis penegakan jinayat terhadap dirinya, penegakan hukum terhadap dirinya. Betapa wanita itu dijauhkan dari pintu-pintu fitnah Islam sebagai bentuk penjagaan Islam dan pemulihan terhadap mereka. Nah, kemudian faida ta'ammalt al-syari'ah ba'da mar'a 'amatan fi ahkamin wa ahwalin mukhtalifah. Apabila engkau telah memahami betapa agama ini menjaga seorang wanita baik dalam hukum maupun dalam kondisi lainnya, maka ini menerangkan bahwa seorang wanita seyogyanya menjauhkan dirinya dari pintu-pintu fitnah dan selalu bersikap waspada dari banyak fitnah yang telah memberikan perubahan kepada banyak wanita. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, al-aslu rabi', prinsip keempat yang harus dimiliki oleh seorang wanita di masa fitnah, kata beliau, adalah at-tahaffudhu minasyubah wa du'atiha. Menjaga dirinya dari syubhat dan dai-dai yang penuh syubhat. Karena kata Imam Az-Zahabi, al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati itu lemah, sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Sebagian orang beralasan, saya akan ambil baiknya dan akan saya buang buruknya. Yang baiknya akan saya ambil dan yang buruknya akan saya buang. Kalau sudah setingkat itu anti, berarti anti. Tapi sekarang anti-nya sedang berilmu. Maka saya ingatkan, hati-hati dari syubhat dan dai-dai yang penuh syubhat. Kalau ada air yang jernih, ngapain nyari air yang kotor, kemudian diambil dan dibersihkan terlebih dahulu? Iya kan? Logikanya kan begitu. Kalau ada air jernih, ngapain menyibukkan diri, membuat diri ini capek, ngambil air yang keruh, kemudian kita berkata, akan saya bersihkan sampai layak diminum dan digunakan. Toh ada air bersih, kita bisa langsung meminumnya. Bila saya langsung menggunakannya, kenapa harus menyibukkan diri dengan air yang masih keruh, kemudian kita bersihkan, kemudian baru bisa kita konsumsi? Apabila ada dai-dai penuntut ilmu yang tidak diragukan lagi akan keilmuannya, akan akidahnya, akan manhajnya, tentunya al-wala wal bara kita di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, bukan di atas kelompok tertentu, komunitas tertentu. Al-wala wal bara di dalam dakwah sunnah ini adalah Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah, bukan suatu komunitas tertentu. Apabila ada seorang da'i penuntut ilmu yang akidahnya tidak diragukan lagi, manhajnya tidak diragukan sebagai manhaj yang benar, tidak diragukan akan guru-guru dia ketika menuntut ilmu agama dahulu, ngapain cari da'i yang membutuhkan PR, yang membuat kita akhirnya bertanya-tanya apakah ini benar, apakah tidak yang dia sampaikan. Namanya kebatilan itu selalu tersamar. Menjauhkan diri mereka dari syubhat itu luar biasa. Ayub Akhtiyani pernah dikejar oleh ahlul bid'ah untuk menyampaikan hadis Nabi. Dia mengatakan, tidak akan aku bukakan telingaku ini
untuk ahlul bidah, walaupun hanya satu hadis Nabi yang akan engkau sampaikan, karena aku khawatir di sela-sela kebenaran yang engkau sampaikan, engkau akan menyampaikan kebatilan. Apalagi sebagai wanita, mudah sekali terpengaruh dengan retorika seorang dai. Dai yang memiliki retorika yang bagus, susunan bahasa yang indah, intonasi yang indah, tambah lagi ustadznya lemah lembut, itu paling mudah mempengaruhi wanita. Nah, sehingga faedah darinya akan dia ikuti meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Jelas-jelas akidahnya itu bertentangan dengan akidatus salaf, menta'wil istawa. Tetap aja dia mengikuti dan akan fanatik kepadanya. Bahkan mungkin sebagian mereka punya suatu penyimpangan dalam bab syahwat dan tidak terlihat taubat yang sungguh-sungguh darinya. Tapi sebagian wanita, sebagian ibu-ibu sudah terfitnah dengan retorikanya, dengan intonasinya, dengan kelemah lembutannya di dalam berceramah sehingga sulit meninggalkannya. Nah, seperti dikatakan oleh Imam Az-Zahabi tadi, al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati itu lemah, sementara syubhat itu menyamar-nyamar. Kemudian beliau menyebutkan sebuah contoh di mana wanita di zaman dahulu itu diperingatkan oleh Nabi dari bahayanya syubhat dan dai-dai yang penuh syubhat. Itu hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ketika Nabi SAW membacakan ayat ke-7 dari surat Ali Imran tentang orang-orang yang mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, maka Nabi SAW berkata kepada Aisyah, fa idza ra'aiti, wahai Aisyah, apabila engkau melihat alladzina yattabi'una ma tasyabaha min, kaum yang suka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum, mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, dan waspadalah engkau dari mereka. Aisyah sebagai istri Nabi yang tidak diragukan akan keilmuannya masih diminta oleh Nabi untuk waspada dari dai-dai yang penuh syubhat. Padahal beliau adalah Aisyah, gurunya para sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Nah, masih diperingati oleh Nabi dari dai-dai yang penuh syubhat. Ya. Apalagi kaum wanita, jangankan wanita, jamaah laki-laki saya mudah sekali terkecoh dengan indahnya retorika, bagusnya intonasi seorang dai, sehingga dia terpapar syubhat khawarij yang disampaikan oleh seorang dai, oleh seorang syekh. Dia jatuh cinta ke dalam dakwahnya karena retorikanya, karena intonasinya, karena kelemah lembutannya, meskipun terkadang fatwanya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi ummah, baik dalam bab asma wa sifat ataukah dalam bab yang lainnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di sebagian tempat, sebagian akhwat saking fanatiknya kepada seorang ustaz, iktikaf di rumah belajar, karena ustaz Fulan, ya, di malam 27 beliau salat di situ, ya, dan beliau menjadi imam di beberapa rakaat dan ada ceramah beliau. Subhanallah. Padahal iktikaf tempatnya di masjid. Sebagian ikhwan dan akhwat iktikafnya di rumah belajar. Nih. Ketika dinasihati alasan di situ saya bisa lebih khusyuk, lebih histeria kalau beliau menjadi imam rakaat dan beliau berceramah. Ya ikhwan, sebaik-baik tempat dari Lailatul Qadar adalah masjid. Maka istri para sahabat Nabi saja keluar dari rumah mereka ke masjid, padahal rumah mereka nempel dengan Masjid Nabawi, tetap keluar iktikafnya di masjid. Di sebagian tempat, ya, iktikafnya di malam 27 itu di rumah belajar, saking mereka mengidolakan ustaz tersebut. Ya. Subhanallah. Ya. Maka Aisyah saja diingatkan oleh Nabi, hati-hati dari yang namanya syubhat. Apabila sekaliber Aisyah masih diperingatkan oleh Nabi untuk berhati-hati dari syubhat dan ahli syubhat, apalagi wanita di zaman sekarang. Nah, Allah musta'an. Yang kelima, prinsip kelima yang wajib dimiliki oleh seorang wanita di masa fitnah adalah taqwiyatu husunil wiqayah fi nafsil mar'ah wa inda ahliha wa dawiha. Hendaknya seorang wanita itu memperkuat perisai dan tamengnya dari fitnah pada dirinya dan pada anggota keluarganya.
Apa sebaik-baik perisai yang akan menjaga seorang wanita dari fitnah di akhir zaman? Kata beliau adalah ilmu agama. Ilmu agama. Kemudian melihat ucapan-ucapan fatwa para ulama yang kokoh ilmunya dan tidak diragukan akan ilmu dan ketakwaan mereka. Sebagai contoh fitnah demonstrasi yang sedang beliau singgung. Jangan mencari fatwa ustaz-ustaz. Sudah ada kok fatwa para ulama kibar. Ikuti fatwa mereka. Sudah ada fatwa Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Lajnah Daimah, Syekh Shalih Al-Fauzan. Mereka telah berbicara tentang fitnah demonstrasi. Dan fitnah demonstrasi bukan baru 2-3 bulan yang lalu terjadi di dunia ini. Sudah terjadi puluhan tahun. Dan mereka setelah membicarakannya sebelum fitnah itu terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Ulama itu mengetahui suatu fitnah itu sebelum fitnah itu terjadi. Sementara orang awam baru menyadarinya setelah fitnah itu terjadi. Setelah terjadi pertumpahan darah, hilangnya nikmat keamanan, baru mereka menyadari rupanya fitnah tidak baik. Mereka menyadarinya setelah terjadi. Para ulama salaf, para ulama yang berilmu, mereka mengetahui suatu fitnah itu sebelum fitnah itu terjadi. Sehingga sebelum itu terjadi, mereka sudah mengeluarkan pengingkaran, peringatan. Orang awam kapan menyadarinya? Setelah terjadi pertumpahan darah, perang saudara, penjarahan, penculikan dan seterusnya. Barulah mereka menyadari. Maka di masa fitnah, pegang fatwa para ulama kibar. Nah, yang tidak diragukan akan ilmu mereka, ketakwaan mereka. Seperti di masa ini Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Lajnah Daimah, Komite Fatwa Tetap Sunnah Al-Arabiyah. Pegang fatwa mereka dan jauhi fatwa-fatwa yang ambigu. Masa fitnah, jauhi fatwa-fatwa yang ambigu, fatwa-fatwa yang menggunakan bahasa-bahasa yang global dan bersayap. Jazakallah khair. Kenapa? Karena kebenaran itu terang benderang, jemaah. Kebenaran itu tidak pernah ambigu. Kebenaran itu tidak pernah tersamarkan. Maka di antara ucapan para ulama salaf, kalau di masa fitnah itu jauhi ucapan-ucapan yang global. Jauhi ucapan-ucapan yang ambigu. Fatwa-fatwa yang global. Fatwa-fatwa yang terlihat nggak jelas. Dia mengatakan haram ataukah tidak. Dari satu sisi seakan membolehkan, tetapi di sisi lain seakan melarang. Karena kebenaran itu satu. Maka para ulama mengatakan wa iyyaka wa talawun fa inna dinallahi wahid. Hati-hati kamu dari sifat bunglon, karena agama Allah ini satu. Agama Allah ini satu. Di saat terjadi demonstrasi, banyak tulisan-tulisan yang penuh ambigu tentang menyikapi fitnah demonstrasi. Maka ada fatwa-fatwa yang ambigu dan bersayap. Tinggalkan itu. Baca fatwa Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Lajnah Daimah, Syekh Shalih Al-Fauzan, ulama-ulama kibar yang tidak diragukan lagi akan keilmuan, ketakwaan mereka dan perjuangan mereka di dalam dakwah ini. Ambil fatwa mereka, baca dan amalkan. Mungkin harus menyelisih mungkin fatwa guru kita di negeri kita. Nah, maka saya ingatkan, seorang wanita harus memiliki perisai dan tameng yang kuat untuk menjaganya dari fitnah agama, mengambil ucapan ulama ar-rasikhin dan menjauh dari orang-orang yang tidak terpercaya ilmunya. Wal iqbal ala fokus terhadap wal iktsar minal ibadah, dan memperbanyak ibadah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Ma'qil bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibadatu fil harj kahijratin ilayya. Fokus beribadah pahalanya seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitana kaqifa'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Karena masa yang sudah penuh fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat. Seorang salah terus ke dalam syirik, dalam bidah. Maka Nabi mengatakan, baru bil fitana, segeralah beramal di masa yang sudah fitnah. Kalau kita di masa fitnah fokus beribadah kepada Allah, insya Allah akan selamat dari banyak fitnah.
Jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan ibadah yang sunnah ya, ibadah yang wajib saja terkadang kita nggak disiplin menjaganya. Nah, apalagi seorang wanita. Sebagai contoh saja jemaah. Ya. Seorang wanita punya kewajiban yang sangat banyak yang berkaitan antara dia dengan Allah dan yang berkaitan dengan suaminya. Betapa banyak hak suaminya oleh seorang wanita yang kurang peka terhadap waktu dan tugasnya. Apalagi amalan yang sunnah. Sekarang siapa dari kita yang disiplin menjaga zikir setelah sholat 5 waktu, zikir sebelum tidur secara sempurna? Hampir nggak ada mungkin. Zikir sebelum tidur sangat banyak, dari mulai subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, membaca ayat kursi ya, kemudian 3 qul sebanyak 3 kali, setiap kalinya kecil ke 2 telapak tangan, kemudian mengusap seluruh tubuh, dilakukan sebanyak 3 kali. Anjuran membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Anjuran membaca ya doa bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian juga anjuran membaca doa Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa ya Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa laja'tu dhahri ilaika la manja la manja illa ilaik, amantu bi kitabil ladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalt, sebagai doa penutup. Dan beberapa doa lainnya. Kita paling langganan tetap bismika Allahumma amutu wa ahya. Betul enggak? Itu zikir tidur yang selalu kita bacakan. Padahal kalau kita membacakan semua yang Nabi anjurkan, itu jamaah luar biasa banyaknya. Bahkan zikir menjelang tidur itu lebih panjang daripada zikir setelah sholat 5 waktu. Kan kalau kita ingin menyibukkan diri kita dengan ibadah, nggak ada waktu untuk fitnah insyaallah. Ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sholat 5 waktu. Belum lagi sholat rawatib. Ya, di sana ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah duha, ya kan? Ada sholat sunnah syuruk, ada sholat witir, tahajud. Ya, ada puasa wajib, puasa sunnah. Ya. Belum lagi wanita yang punya utang puasa yang banyak. Di Ramadan nggak puasa. Wah, gimana punya waktu dia untuk perkara fitnah tapi nggak punya waktu untuk mengqadha puasa Ramadan? Allahul musta'an. Nah, yang terakhir beliau memberikan nasihat, rasdut taghayyurat allati taktanifu ahdan min ahliha. Seorang wanita itu hendaknya peka terhadap perubahan-perubahan yang dialami oleh salah satu dari anggota keluarganya. Dia memberikan nasihat semaksimal mungkin kepada mereka. Seandainya dia melihat nasihatnya tidak akan diterima oleh mereka, dia akan mencari orang lain yang mungkin nasihatnya lebih diterima oleh anggota keluarganya. Ini penting jemaah. Seorang wanita hendaknya peka terhadap perubahan anak-anaknya. Coba dilihat anaknya setelah punya HP, ada perubahan atau tidak? Setelah anaknya tumbuh dewasa, semenjak anaknya balik, semenjak anaknya memiliki banyak teman di luar rumah, semenjak anaknya mondok, ada perubahan atau tidak? Perubahan yang positif ataukah yang negatif? Seorang wanita harus peka terhadapnya. Bahkan beliau juga nasihati di dalam bab ini, seorang wanita juga harus peka terhadap tingkah laku suaminya, perubahan sikap dari suaminya. Kemudian dia melihat apa sebabnya dan nasihat apa yang harus dia sampaikan. Kenapa ini semua masuk dalam keumuman firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kewajiban ini mencakup kaum laki-laki dan mencakup kaum wanita. Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga berdalil dengan hadis Nabi, kafa bil mar'i itsman an yudhayya biman yaqut. Sudah cukup seorang itu berdosa tatkala dia mengabaikan orang yang berada di dalam kewajibannya. Sebagian wanita nggak peka jemaah, padahal suaminya sudah memiliki perubahan yang luar biasa. Dia baru sadar rupanya suaminya sudah bertahun-tahun main judol. Baru hari ini dia sadar. Bahkan ada sebagian wanita baru sadar suaminya LGBT, padahal sudah dari semenjak nikah sama dia suaminya udah LGBT. Nauzubillah min dzalik. Baru sadar anak perempuannya sudah tidak perawan lagi, padahal anak perempuannya itu sudah berulang kali jatuh ke dalam zina. Nggak sadar dia bahwa anak laki-lakinya sudah berulang kali melakukan zina. Nggak sadar dia anak laki-lakinya itu udah mulai pacaran. Sebagian wanita nggak peka. Nah,
Nggak sadar dia bahwa suaminya sudah mulai jauh dari sunnah Nabi. Nggak peka dia suaminya udah nggak pernah tahajud lagi. Nggak peka dia bahwa suaminya tidak lemah lembut seperti sebelumnya. Sudah hilang darinya kelemah lembutan seperti yang dia dapatkan di awal menikah dengannya. Dan dia tidak berusaha untuk mencari apa sebabnya dan apa solusinya. Karena jamaah ini dimuliakan Allah, apabila anggota keluarga kita semuanya membaik, tentunya akan memberikan dampak positif kepada kita. Kita jamaah, kalau rumah tangga kita sakinah, mawaddah dan rahmah, andai kata di luar rumah kita nggak punya teman, kita itu akan tetap bahagia, ya kan? Seandainya di luar rumah kita nggak punya kawan ini, nggak ada yang mau ngajak kita ngopi, tetapi dengan istri dan anak-anak kita harmonis dan romantis, kita nggak bakal frustasi, nggak akan stres ya. Tetapi seandainya di luar rumah kita memiliki jutaan teman, tetapi rumah tangga kita tidak stabil, rumah tangga kita tidak sakinah, mawadah dan rahmah, maka orang lain yang melihat wajah kita sudah bisa menilai bahwa kita punya masalah rumah tangga. Air wajah kita sudah memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita punya masalah rumah tangga. Apalagi wanita, sekaya-kayanya wanita, sebanyak-banyaknya teman seorang wanita di luar rumah, meskipun dia punya fasilitas yang sempurna untuk pergi kajian, punya mobil dan sebagainya, kalau rumah tangganya nggak bahagia, dengan suaminya tidak harmonis, tidak romantis, dengan anak-anaknya tidak bagus hubungannya, dia tidak bisa menyembunyikan dari air wajahnya. Air wajahnya bisa memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia tidak bahagia hidupnya. Tapi seorang wanita seandainya rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah, meskipun di luar rumah dia nggak punya kawan, sering dibully, sering disindir-sindir, sering difitnah, dia nggak akan peduli, tidak akan frustasi, tetap akan bahagia hidupnya. Maka yang membina rumah tangga dengan ilmu dan amal saleh dan saling memperhatikan antara satu sama yang lainnya, saling peka terhadap satu sama yang lainnya, ini sangatlah penting di masa fitnah. Wallahu taala alam bisawab, wal ilmu inallah. Berikut ini ada beberapa pertanyaan, kita bacakan insyaallah. Ustadz, entah ini fakta ataukah realita. Apa bedanya fakta dengan realita? Beda ya kalau di Bukit Tinggi, realita dengan fakta. Hah? Mungkin ada bahasa Indonesia tersendiri di sini. Ustadz, entah ini fakta ataukah realita. Berarti beda ya, realita sama fakta. Seperti yang Ustadz sebutkan tadi, kenapa kebanyakan muslim yang sibuk belajar dan mengajar, mereka yang cerdas dan taat beribadah, rumah tangganya selalu berantakan, barang-barang berserakan atau tidak terawat. Ini Bukit Tinggi aja kali, di luar Bukit Tinggi enggak juga, mungkin ini yang anti tahu. Ya, ini yang anti tahu. Kalau dia penuntut ilmu yang sesungguhnya, tidak mungkin demikian. Karena Nabi SAW manusia yang miskin, tetapi tidak ada yang lebih bersih daripada beliau. Beliau sangat rapi, sangat bersih. Dan seorang muslim dituntut untuk bersih. Nabi mengatakan, innallaha jamil yuhibbu kulla jamal. Allah itu maha indah dan mencintai setiap keindahan. Ketika ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, aku suka punya baju baru dan sendal yang bagus, apakah ini bagian dari kesombongan? Nabi mengatakan bukan. Jazakillah khair. Nabi mengatakan ini bukan kesombongan. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Allah maha indah dan mencintai setiap keindahan. Demikian juga para ulama ketika menjelaskan hadis Jibril yang datang dengan rambut yang sangat hitam, baju putih yang sangat bersih, tidak terlihat padanya tanda-tanda musafir. Ini isyarat. Ya, dari hadis ini kata beliau terdapat faedah bahwa seorang muslim dan khususnya penuntut ilmu agama agar selalu terlihat rapi, bersih. Kalau dia lelaki, selalu tercium wangi. Ya ikhwan, burkat itu bukan bagian dari zuhud. Bau ketiak itu bukan bagian dari zuhud. Jangan sampai semakin tanda ikhwan senior adalah bajunya nggak rapi, jubahnya ngeper dan bau mulut. Jangan sampai seperti itu. Nabi kita mengatakan perkara dunia yang Allah tanamkan kecintaan terhadap diri di dalam hatiku ada wangian diantaranya, ada parfum. Nah, bahkan Nabi SAW melarang seseorang sholat berjamaah di dalam Masjid Nabawi dan beliau imamnya kalau bau mulutnya mengganggu orang lain.
Lihat betapa Islam menjaga kebersihan. Bahkan bau mulut sekalipun diperhatikan oleh Islam. Nabi mengatakan, man akala thawman aw basalan aw qurratan fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang telah makan bawang merah, bawang putih, atau kurrat itu ya sama seperti bawang, sejenis bawang yang bisa menimbulkan bau mulut, seperti kalau kita Indonesia apa? Jengkol. Yang suka makan rendang, jengkol rendang ya, jengkol, pete. Nabi katakan, jangan dia masuk ke masjid kami. Tersakiti apabila ada anak Anda yang tersakiti karena bau mulutnya. Padahal solat berjamaah di mana? Masjid Nabawi, yang satu solat di dalamnya seperti 1000 solat di selainnya, kecuali Mekah dan Masjidil Aqsa. Dan imamnya adalah Nabi. Nabi katakan, jangan ikut solat berjamaah kalau mulutnya masih bau bawang merah, bawang putih, bau jengkol, apalagi bau rokok. Betapa Nabi menjaga kebersihan. Nabi disebutkan setiap kali mau masuk rumah bersiwak terlebih dahulu, sehingga ketika beliau mencium istrinya tidak bau jigong mulutnya. Ini sebagian wanita musibah ketika setiap dicium oleh suaminya. Enggak ya, kalau ngelak kena marah ya, dia cium mulutnya bau naga bonar. Jangan sampai udah lama ngaji bau mulut nggak diperhatikan ya, Mas. Sampai Nabi melarang sholat berjamaah di Masjid Nabawi kalau mulutnya itu mengganggu orang lain. Iya jemaah. Sebagian jamaah itu kalau kita berdiri di sampingnya, bau mulutnya menyebabkan bulu hidung kita menjadi rontok bulu hidung kita karena bau mulutnya. Jangan jemaah. Memang iya, wanita dilarang keluar rumah menggunakan parfum, bukan berarti itu anjuran keluar dengan bau badan. Di sana ada parfum yang dia bisa gunakan sebagai deodoran yang tidak menyengat baunya. Ya, kalau dia melewati laki-laki tidak akan tercium baunya. Hanya tercium jika orang sudah menempel dan sudah dekat banget dengannya. Itu bisa dia gunakan. Atau dia sedang hanya di kalangan kaum wanita, tidak akan melewati kelompok lelaki, dia bisa menggunakan parfum. Nah, jangan sampai anti menjadi sebab orang lain malas ngaji. Malas ya ngaji di situ, Ustaz. Kenapa? Akhwatnya bawa burket semua. Jadi fitnah terhadap dakwah. Ya. Bau semua badannya. Apa karena ajaran sunnah ini melarang wanita pakai parfum keluar rumah? Iya, memang dilarang, tapi bukan berarti anjuran keluar dengan bau badan. Perhatikan kebersihan jemaah. Orang kalau lihat dakwah sunnah ini yang pertama kali dilihat kebersihan jemaah. Orang ketika lihat pondok, yang pertama dilihat bukan kurikulum pondoknya, bagaimana suasana kamar mandi pondoknya, bersih ataukah tidak. Itu sudah menggambarkan ustadznya bagaimana. Ya, lihat kamar mandinya. Dari bersih tidaknya kamar mandi kita sudah tahu watak para pengurusnya. Ya. Apalagi kerapian masjid. Kalau masjid aja nggak rapi, udah jelas tuh ustadznya nggak disiplin. Rumah Allah aja nggak bersih. Rumah Allah aja nggak rapi. Al-Quran berserakan. Sampah tidak ada tempat khusus. Jangan jemaah. Inna Allah jamil yuhibbu kulla jamal. Allah Maha Indah, mencintai setiap keindahan. Memang tidak dipungkiri sebagian keindahan itu membutuhkan modal, ya, membutuhkan uang. Tetapi ada kebersihan yang semua orang bisa melakukannya, dia yang miskin maupun yang kaya. Contohnya, dia bisa mandi. Anggaplah nggak punya uang beli sabun, dia bisa mencuci tanpa sabun minimal menghilangkan bau daripada tidak dicuci sama sekali. Bahkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib disebutkan Nabi kalau nggak punya siwak, terkadang beliau membersihkan mulutnya dengan jari jemarinya sebelum berwudu untuk menghilangkan bau mulut sebelum sholat. Nah, penting jemaah. Ada sebagian orang, ya Allah, bau mulutnya luar biasa, begitu jumpa dengan orang lain dengan pedenya cipika-cipiki, ya, ustadz yang udah cipika mau pingsan ustadznya, ya. Waktu itu ada kunjungan beberapa ustadz ke rumah syekh. Bercandalah seorang ustadz, gimana nih, kita peluk atau jangan syekh? Janganlah, kita kan dari perjalanan yang jauh, kasihan syekh nanti cium bau jigong kita. Seorang ustadz ngomong gitu, bercanda sesama ustadz lain. Artinya ustadz mengajarkan kita menjaga kenyamanan orang lain. Nah, ini penting untuk diperhatikan,
Ya, masalah kebersihan, kerapian. Tapi anak kira nggak semua, nggak mayoritas lah. Janganlah bahasanya begini, ya kan? Ya, barang-barang berserakan itu mungkin kawan nanti aja. Insya Allah yang lain tidak demikian, ya. Bagaimana cara bersabar dikala suami bisa memberikan nafkah yang cukup, di mana kondisinya hanya istri yang bekerja? Bagaimana cara bersabar dikala suami belum bisa memberikan nafkah yang cukup, di mana kondisinya hanya istri yang bekerja? Catatan, suami juga bekerja tapi kadang tidak ada menghasilkan uang berminggu-minggu. Apabila keadaannya seperti yang beliau sebutkan, berarti suaminya kan bukan tidak kerja, ya kan? Bukan juga pemalas, bukan juga rebahan, tetapi qaddarallah belum mendapatkan hasil dari pekerjaan yang dia lakukan, ya. Apabila suaminya adalah suami yang semangat bekerja, setia, lemah lembut terhadap istrinya, menjaga ibadah kepada Allah di atas tauhid dan sunnah, maka hendaknya seorang wanita bersabar dengan suami yang seperti ini. Dia bersabar, dan mudah-mudahan sabarnya dia Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Nabi telah bersabda, innaka lan tada'a syai'an itiqa lillah illa 'awadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau mengorbankan sesuatu demi mewujudkan takwamu karena kepada Allah, kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Mungkin dia berpikir kalau dia berpisah mungkin akan mendapatkan suami yang lebih kaya, tetapi tidak lebih bertauhid, tidak lebih mengikuti sunnah Nabi SAW, bahkan mungkin bisa menghilangkan hidayah sunnah yang telah Allah mudahkan kepadanya. Dia pun bertahan untuk bersabar, pasti Allah akan menggantikan yang lebih baik. Apabila kita dermawan dengan orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita, itu akan Allah balas bernilai sedekah, apalagi dengan anggota keluarga sendiri, apalagi masalahnya demi mempertahankan rumah tangga yang merupakan sumber kebaikan untuk kita dan anak keturunan kita. Bersabar ya, Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang miskin, ya. Zainab istrinya adalah orang kaya. Suatu ketika Zainab istrinya ingin mengeluarkan zakat. Kata Abdullah bin Mas'ud, ngapain jauh-jauh nyari orang mustahik zakat? Ana mustahik zakat, kata Abdullah bin Mas'ud. Istrinya, oh nggak bisa, kamu kan suamiku. Aku akan bertanya kepada, sudah pergi aja, coba kamu tanya kepada Rasulullah, mesti kamu berilmu, ya. Tapi ingat, ini bukan dalil untuk jadi rebahan, ya. Mentang-mentang jadi ustadz jadi rebahan, nggak mau kerja, jangan. Istri yang disuruh kerja, jangan. Zainab ini pun bertanya kepada Nabi. Singkat ceritanya Nabi mengatakan, iya, suamimu bisa menjadi mustahik zakat karena bukan orang yang wajib kamu nafkahi. Akhirnya dia pulang, yang tadi yang mau cari mustahik zakat di luar rumah, di dalam rumah ada mustahik zakat, yaitu suaminya. Beliau pun memberikan zakatnya kepada suaminya. Ini namanya keadaan. Di dunia ini hari-hari yang silih berganti. Terkadang sebagian suami punya kemudahan, ya, dan sebagian hari yang lainnya Allah uji dengan kekurangan ekonomi. Allah telah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah dunia, adalah hari-hari yang silih berganti. Lihat Khadijah, Nabi SAW ketika menikah nggak punya apa-apa, ya. Status sosialnya lebih tinggi daripada suaminya, amat sulit tidak mengangkat suaranya. Rata-rata wanita yang seperti ini judes terhadap suaminya, rata-rata cerewet, dan rata-rata tongkat komando di tangan suaminya. Berbeda dengan Khadijah, meskipun beliau lebih kaya, beliau yang punya harta, tetapi tidak pernah mengangkat suaranya, bahkan tidak pernah berkata lelah berumah tangga dengan Rasulullah SAW. Maka Jibril datang kepada Nabi mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, berikan berita gembira untuk Khadijah, sebuah rumah di dalam surga untuknya yang la sakhaba, ya, tidak ada teriakan suara di dalamnya dan tidak ada kelelahan di dalamnya. Kenapa Jibril menyebutkan dua hal ini? Kenapa Jibril menyebutkan telah Allah persiapkan untuk Khadijah di dalam surga sebuah rumah yang di dalamnya tidak ada teriakan suara dan tidak ada kelelahan? Karena kata para ulama, Khadijah selama menjadi istri Nabi tidak pernah mengangkat suara di depan suaminya, di depan Nabi SAW, dan tidak pernah mengeluh bahwa dirinya lelah mengerjakan tugas sebagai istri dan sebagai seorang ibu. Padahal semua anak Nabi itu dari Khadijah, ya kan? Harta Khadijah yang mensupport dakwah Nabi, tapi Khadijah tidak pernah mengangkat suara di depan Nabi, tidak pernah mengatakan dirinya telah lelah berumah tangga.
Maka Jibril mengatakan, berikan berita gembira untuknya sebuah rumah di dalam surga yang tidak ada teriakan suara di dalamnya dan tidak ada kelelahan. Bisa Bu seperti ini Bu? Bisa. Kalau suaminya kaya, anti miskin, itu yakin anak bisa mah. Tapi kalau suami anti miskin, anti yang kaya, apalagi merasa ya ekonomi rumah tangga di tangan anti merasa anti sangat cantik, suami tergila-gila sama kecantikan anti, status sosial anti lebih tinggi, keluarga besar anti orang kaya, sementara keluarga besar keluarga besar anti konglomerat, sementara keluarga besar suami kolong melarat. Ini amat sulit, walaupun udah bercadar, walaupun udah ustazah, sangat sulit bisa punya sifat merendahkan diri di depan suami, tidak ngangkat suara, tidak suka ngomel. Ya, rata wanita itu kalau dia lebih kaya dari suaminya, menyadari dirinya sangat cantik, status sosialnya lebih tinggi dari suaminya, apalagi ya operasional rumah tangga dari dia bukan dari suaminya, rata-rata judes. Udah judes plus julid lagi. Kecuali segelintir wanita seperti Khadijah tadi, dan mereka adalah wanita-wanita yang Allah muliakan. Bahkan anak pernah bukan sekali dua kali melihat ikhwan dimarahi habis-habis oleh istrinya di depan anak lagi. Dalam hati anak, gimana kalau nggak ada ustadz di depannya? Kalau udah di rumah hancur nih ikhwah kayak. Karena lelaki itu jamaah, dia bisa tahan dicaci maki, bahkan ditendang oleh pimpinannya di kantornya, tapi dia tidak mampu tahan tatkala suami istri mencaci maki atau memarahi atau mengangkat suara di depannya. Anak pernah pengalaman waktu itu dengan mobil masuk suatu lorong, dan rupanya jalan tersebut pas hanya untuk satu mobil. Jadi ada mobil ibu-ibu di depan anak. Dia klakson terus berulang kali menyuruh anak mundur. Sebenarnya kalau anak mundur terlalu jauh, dan di depan anak ada gang, anak mau teruskan untuk belok ke situ biar dia bisa lewat. Biar dia bisa lewat. Dan dia bisa mundur sedikit. Karena di belakang dia ada space, ya, jalan yang luas. Tetapi ini wanita nggak mau. Bahkan keluar merepet-repet, marah-marah sama saya. Walaupun belakangan anak baru tahu rupanya selebgram terkenal di Aceh. Ya, selebgram terkenal perempuan ini. Cuma yang menjadi pembelajaran buat anak adalah anak mengatakan rupanya setersiksa ini kalau kita direpetin oleh wanita. Rupanya sakit sekali kalau kita direpetin dan dimarahi oleh perempuan. Dan ana walillahil hamd wal minas, sudah 6 anak-anak semenjak menikah sampai hari ini, istri jangankan marah, ngangkat suara belum pernah di depan anak. Maka anak berpikir setelah kejadian itu, bagaimana kondisi suami-suami yang punya istri seperti ini. Pasti pada kena asam lambung semuanya itu. Hah? Ya. Banyak suami itu sebelum nikah nggak ada asam lambungnya Bu. Setelah nikah sama anti malah kena asam lambung. Karena istri yang terlalu cerewet, judes dan julid. Tapi insya Allah anak yakin, ummahat dan akhwat kita yang sedang hadir di kajian ini 1000% anak yakin tidak ada yang mengangkat suaranya di depan suaminya karena sedang kajian. Nggak tahu kalau udah pulang ke rumah. Mudah-mudahan tidak ya. Dan itu kemuliaan seorang wanita. Lihat Khadijah, sehingga Jibril mengatakan, berikan berita gembira untuknya sebuah rumah yang di dalamnya tidak ada teriakan suara dan tidak ada kelelahan. Nah, wallahu taala alam bissawab wal ilmu indallah. Cerita yang terakhir adalah putrinya Sa'id bin Musayyab. Putri Sa'id bin Musayyab ini seorang wanita yang berilmu dan cantik jelita, bahkan pernah dipinang oleh anak khalifah di masa itu. Apa sebutannya kalau bahasa sekarang? Mahkota, putra mahkota ya. Putra mahkota. Ditolak oleh Sa'id bin Musayyab. Kemudian beliau nikahkan putrinya ini dengan murid beliau yang duda, hitam pekat dan miskin, tetapi berilmu dan saleh. Ya ikhwan yang belum nikah jangan bermodalkan kisah ini lamar akhwat ya. Ini walaupun hitam, duda, miskin tapi ulama ya. Sikat ceritanya menikah. Dan tanyakan kepadanya bagaimana
kalian berkomunikasi berbicara dengan suami anti? Ditanyakan oleh murid-muridnya. Apa katanya? Apa jawabannya? Kanat ihdana tukallimu zawjaha kama yukallimu ahaduhum amirah. Suara kami, volume suara kami kalau berbicara dengan suami itu seperti seorang rakyat yang sedang berbicara dengan raja, dengan seorang raja. Ada orang bicara teriak-teriak di depan raja? Enggak, lemah lembut, sopan, santun. Begitulah volume dan gaya kami berbicara dengan suami kami. Makanya nggak pantas kalau udah bercadar, udah ngaji sunnah, ya suka ngangkat suara di depan suami, apalagi marahi suami. Bahkan sebagian wanita itu seakan bangga dia kalau akhwat lain tahu bahwa dia adalah istri yang nggak takut suami. Ana diceritakan oleh seorang ustadz, ya ustadznya jujur insya Allah. Jadi sebuah lingkungan, nggak usah sebutkan nama daerahnya, nama kotanya. Di situ mohon maaf ya, ada geng akhwat anti poligami. Jadi suaminya itu entah bercanda, tersebarlah berita bahwa suaminya mau poligami. Akhirnya dia pulang marah-marah sama suaminya dan dia meminta suaminya hampir seperti sujud kepadanya. Minta maaf dan dia videoin, kemudian dia kirim ke grup umahnya. Lihat suamiku takut sama anak. Minta maaf, sujud-sujud minta maaf. Itu udah ngaji, bercadar. Terpengaruh lingkungan, pengaruh akhlak penting sekali. Makanya Syekh Al-Albani katakan, ajarkan akhlak kepada salafiyin dan ajarkan tauhid kepada orang awam. Nah, dengan sampai anti udah ngaji, udah nutup aurat, udah paham tauhid dan sunnah, tetapi masih berani cerewet, suka ngangkat suara kepada laki-laki, kepada suami anti. Kalau ibu-ibu mengatakan, Ustaz kok cuma kami aja dinasihati, suami kami kok nggak dinasihati? Lah ini kan kajian akhwat, bukan kajian ikhwan. Di kajian ikhwan yang nggak ada akhwat, maka yang mendapatkan nasihat dan serangan adalah ikhwan. Kali ini untuk akhwat, ini karena kajian akhwat. Barakallahu fiik. Dan niatkan ketika anti rendahkan diri anti di depan suami karena Allah, bukan karena ingin menghinakan diri di depan makhluk. Dan itu ibadah di sisi Allah Jalla wa Ala. Kiranya ini dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan para ummahat dan akhwat yang hadir di kajian kali ini dan semua muslimat selamatkan dari api neraka dan Allah jauhkan dari jalan-jalan yang ditempuh oleh mayoritas wanita yang menjadi penghuni neraka Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah telah mempertemukan dan mengumpulkan kita di dalam beberapa majelis ilmu agama selama safari dakwah di Bukit Tinggi ini, maka semoga Allah kembali bertemu dan mengumpulkan kita di dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar dan di dalam syurganya setelah itu nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. You